al-musyahidin wal musyahidat, hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang mulia ini kembali kita dipertemukan, dihadirkan di tempat yang paling mulia, rumahnya, dan kita duduk di majelis yang paling mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di pagi ini dan kehadiran kita di majelis ilmu seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya dan orang-orang yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah di dalam menuju kehidupan akhirat kita. Kemudian ucapan salat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, keturunannya, seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah ya di dalam surganya, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pagi ini halaman yang ke-49, hadis yang ketiga di dalam pembahasan babul khaufi minasyirki. Hadis yang ketiga pada pembahasan bab rasa takut dari kesyirikan. Hadis yang ketiga ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Ahmad dalam kitab musnadnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa li Muslim an Jabirin radhiyallahu ta'ala an, dari Muslim dan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an. Maksudnya li Muslim sini adalah beliau dari Imam Muslim, dari sahihnya ya, dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengannya, dengan Allah, dalam keadaan mensyirikkan dia dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Ikhwafillah, inilah hadis yang ketiga dalam bab ini. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan Jabir, ya, siapa itu Jabir? Beliau menjelaskan huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansariyul Salami. Dia adalah Jabir ibn Abdullah, ayahnya Abdullah ibn Amr, ya, ibn Haram al-Ansari. Dia dari golongan Ansar, ya, terkenal ini golongan Ansar, ya. As-Sulami sahabiyun jalilun, sahabat yang mulia, sahabat yang mulia. Muqfir ibnu sahabiyyin, ya, mata bil Madinah ba'da as-sab'in. Dia meninggal di kota Madinah setelah 70 tahun. Ya, disebutkan di sini walahu arba' wa tis'una sana. Usianya sangat panjang, ya, yaitu 94 tahun. Masya Allah, usianya panjang. Ini termasuk salah satu sahabat yang dikecualikan dari sabda Nabi SAW, ya, yang melampaui dari 60 sampai 70 tahun. Taib. Lalu apa makna hadis ini? Secara kosakata dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, man laqiyallah,
man laqiyallah di sini maksudnya man mata. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, di sini maksudnya barang siapa yang meninggal dunia. La yusyriku bihi ay lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyyah wala fil rububiyah. Yang tidak menjadikan bersama Allah sekutu, baik dalam uluhiyah, dalam ibadah kepadanya, atau di dalam rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada antaranya, ya seluruh makhluk, ya manusia, hewan dan seterusnya. Bahwa kita yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Maka bagian dari tauhid rububiyah ini melahirkan ya bahwa kita berhak hanya menyembah kepada Allah. Dia yang menumbuhkan, menciptakan kita dan memberi kita kecukupan. Maka seseorang tidak mensyirikkan Allah di dalam uluhiyah, di dalam rububiyah. Maka ini makna la yusyriku bihi. Ya. Syai'an di sini adalah sesuatu. Ay syirkan qalilan au kathiran. Syai'an ini nakirah. Apa saja, baik itu disyirikatkan Allah dengan berhala, ataupun dengan batu, dengan pohon, dengan apa saja, baik yang besar maupun yang kecil. Yang itu namanya kesyirikan dibenci. Yang namanya kesyirikan itu dibenci. Tidak ada di dalam kehidupan kita namanya kesyirikan. Ya, maka ini harus dijaga. Jangan sampai di saat kita bertemu dengan Allah membawa dosa syirik yang belum kita sempat bertaubat kepada Sang Khalik kita. Karena bahaya seseorang yang datang kepada Allah dengan kesyirikan, maka ancamannya dakhalan nar, yaitu masuk neraka. Wal iyadu billah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, di mana anna rasula, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, memberitakan kepada kita, memberitahu kita, anna man mata 'ala tauhid, barang siapa yang meninggal di atas tauhid, fadkhuluhul jannah maqtu'un bih, maka masuknya dia ke surga itu tergantung dengannya. Ketika seseorang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, maka bagian daripada keutamaan orang-orang yang bertauhid, yang meninggal di atas tauhid, masuk surga. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musiran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Berbeda dengan orang yang meninggal dunia di saat dia membawa dosa besar selain dosa syirik. Kalau dia meninggal membawa dosa syirik, maka jelas sudah tempatnya di neraka sebelum, atau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Namun bagaimana hukumnya kalau dia pelaku dosa besar lainnya? Seperti apa misalnya? Dia berzina, ya, atau dia mencuri, atau dia melakukan sesuatu, yes, bagian dari dosa-dosa besar, dan dia meninggal di atas dosa besar itu, dia tidak bertaubat. Maka hukumnya bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, tahta masyiatillah. Maka dia tergantung Allah. Ya. Fa in 'afallahu anhu dakhala awalan. Jika Allah ampunkan, maka masuk surga. Kalau Allah ampunkan, ya sudah. Makanya berbeda akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Murji'ah. Ya, di mana mereka mengatakan pelaku dosa besar mukhallad finnar, mereka kekal dalam neraka. Tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar kalau dia mati membawa dosa itu tahta masyiatillah. Kalau Allah ingin ampunkan, ampunkan. Kalau tidak, ya dia akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Wa illa udziba finnar. Kalau tidak Allah ampunkan, diazab dalam neraka. Thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Setelah itu, ya, dikeluarkan Allah dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ikhwa billah rahimakumullah. Ini adalah orang-orang yang
meninggal dalam keadaan membawa dosa besar. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari. Adapun orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan besar, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa yakhludu finnar, dan dia kekal di dalam neraka, wal iyadu billah. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar. Kalau dia meninggal dalam membawa dosa syirik kecil, dia masuk neraka. Illam yakun ma'hu hasanatun rajihatun lakin la yukhalladu fiha. Kalau dia tidak membawa kebaikan sedikit pun, ya, kebaikan-kebaikan sedikit pun, maka yang sahih pelaku dosa syirik kecil tidak masuk, tidak kekal di dalam neraka. Pelaku dosa syirik besar kekal dalam neraka. Inilah makna daripada hadis ini. Secara umum dia menegaskan dua hal. Yang bertemu dengan Allah di atas tauhid yang benar masuk surga. Yang bertemu dengan Allah dengan kesyirikan masuk neraka. Tentukan pilihan kita masing-masing. Maka itulah kita selalu belajar tauhid, mengingatkan tentang kesyirikan karena merupakan kezaliman yang paling besar. Ibadah apapun yang sudah dikerjakan di dunia ini, kalau dia syirik kepada Allah, tidak ada gunanya. Dan ini adalah yang harus senantiasa kita wanti-wanti dalam hidup ini. Kita waspadai. Tahunya kita syirik kecil, syirik besar dari ilmu, belajar dari kitab tauhid. Kita pelajari ini, ya, bagaimana jalan yang betul, pemahaman yang benar, akidah yang kokoh, itu harus kita pelajari. Menjadi prioritas dalam hidup. Ya, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Menjaga benteng akidah kita. Jangan sampai roboh. Jangan sampai runtuh dengan kesyirikan-kesyirikan. Kita lagi yang pertahankan agama kita. Jangan dikotori dengan najis kesyirikan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah-mudah di dalam agama kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Setelah kita menjelaskan makna al-ijmali, maka kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan pembahasan yang kedua, yaitu munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Bab apa tadi? Babul khaufi minasyiriki. Bab menghadirkan takut, rasa takut dari kesyirikan. Ya. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan anna fihi taghlidha fin nahi anisyirki. Di dalam hadis ini ada penekanan yang sangat kuat, ya, peringatan yang sangat keras, larangan kesyirikan. Ya. Mimma yujibu syiddatal khaufi min, yang seharusnya melahirkan rasa takut yang paling, ya, rasa takut yang kuat dalam hati kita. Bagaimana tidak takut kita? Orang yang mati dalam keadaan syirik, neraka. Di akhirat hanya satu di antara dua. An-nar awil jannah. Neraka atau surga. Masuk neraka, ya sudah. Orang-orang yang di dalam neraka kekal di dalamnya dengan azab Allah Azza wa Jalla. Tapi kita menginginkan bagian dari umat Muhammad yadkhulunal jannata, seperti mana sudah kita bahas, ya, yadkhulunal jannati bighairi hisabin wala azab. Masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan azab terlebih dahulu. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini kita kawal perjalanan kita ini. Kita kawal agama kita. Jangan sampai kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Makanya subhanallah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu meminta kepada Allah dalam doa-doanya. Mengajarkan kepada kita, ya, cara berdoa dengan baik dan betul. Meminta kepada Allah isi doa yang paling pertama untuk kita minta apa? Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi kita, oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini yang kita minta. Ini yang kita jadikan prioritas dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran
dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, wujubul khawfi minasyirki. Wajib takut dari kesyirikan. Lianna najata minan nari masyrutatun bis salamati minasyirki. Karena keselamatan dari neraka, ya, syaratnya selamat dari kesyirikan. Kuncinya adalah tauhid. Tauhidnya benar, jauh dari kesyirikan, insya Allah masuk ke dalam surganya. Masuk ke dalam surganya. Makanya at-tauhid adalah jalan keselamatan. Syirik adalah jalan kebinasaan. Untuk apa kita melakukan kesyirikan? Apa yang kita inginkan dari dunia ini sehingga kita bisa menjual agama kita? Apa yang kita inginkan dari kenikmatan yang sementara ini? Ya, dengan menjual akidah kita. Pertahankan tauhid kita. Bersihkan keyakinan kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ini kita syirikkan dengan makhluknya. Kita sekutukan dengan makhluknya. Yang kedua, ikhwafillah, annahu laisa al-ibratu bi kathratil amali wa innamal ibratu bis salamati minasyirki. Yang penting itu adalah bukan banyaknya amal. Namun yang menjadi perhatian kita adalah keselamatan amal dari kesyirikan. Kesyirikan, selamat kita, itu yang penting. Amal yang banyak, yang benar, tentu itu lebih bagus. Tapi amal yang menumpuk, amal saleh yang dikerjakan, tapi bersamaan beriringan dengan kesyirikan, maka ini tidak akan bermanfaat kebaikan itu baginya. Orang bisa saja ya melakukan banyak kebaikan. Allah berikan taufik, salatnya tak pernah tinggal, puasa Ramadannya dikerjakan, infak sedekahnya jalan, birrul walidain luar biasa, menuntut ilmu apalagi, ya, dikerjakan semuanya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setiap pagi dia melakukan kesyirikan, setiap sore dia melakukan kesyirikan. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan akan berguguran di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesyirikan yang ia lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, wahai hamba Allah, antum para pedagang, ya, luruskan akidahnya. Rezeki itu dari Allah. Usahanya boleh sama, tapi hasil pasti berbeda. Tidak ada jaminan hasilnya sama. Lakukanlah ya perdagangan dengan cara yang jujur. Jangan ingin keuntungan dunia yang banyak, antum menjual agamanya dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Ya. Antum para petani misalnya, lakukan usahanya, ya, taninya, ya, dengan cara yang benar, dengan tauhid yang benar. Justru bertani itu melahirkan keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Kita lihat pertumbuhan dengan pelan-pelan, tapi pasti. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Makanya di antara pelajaran yang bisa diambil dari proses pertanian, orang-orang bertani itulah orang yang paling tinggi tingkat tawakalnya. Hari ini dia bersihkan lahannya, besok ditumbuhkan, ditancapkan, ditancapkan benihnya, benih. Setiap hari dilihat, setiap hari diperhatikan, setiap hari disirami, diberikan perhatian. Mulailah tumbuh sedikit demi sedikit, pelan-pelan dia naik, ya, nampak dari mulai batangnya, mulai nampak daun, mulai seterusnya. Adakah jaminan buah ia akan menghasilkan buah? Tidak ada jaminan. Tapi kenapa kita selalu memperhatikan kemudian berharap darinya, karena yakin ada Allah yang menumbuhkannya. Begitulah seharusnya para petani, orang yang paling tinggi tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, banyak cabai Pak dia di situ ya. Tidak ada beliau memastikan itu cabai mana yang paling lebat buah, nggak ada. Karena Allah yang menumbuhkan, yang menjaganya. Dia hanya melakukan ikhtiar, dibersihkan lahan, ditanam, ditumbuhkan, ditaruh benihnya, tumbuh. Justru kalau kita perhatikan ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, kita akan ya semakin yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, al-ibratu bi kathratil amal, laisa bi kasratil amal. Jadi pelajaran itu tidak hanya sekedar banyaknya amal. Amal itu penting, tapi bukan sekedar banyak amal, tapi melakukan kesedihan itu tidak akan ada gunanya. Jelas ya? Amal yang banyak, lurus, ikhlas, betul, dan benar, maka ini adalah penting. Makanya subhanallah, di dalam pembahasan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperhatikan 6 poin. Inilah akan menjadi ukuran apakah ittiba kita betul apa tidak. Yang pertama, di dalam melakukan ibadah kepada Allah harus memperhatikan waktu. Waktunya ditentukan oleh agama. Salat subuh, ya di saat waktunya sudah masuk, azan kemudian kita salat. Tidak boleh kita salat subuh jam 2, karena bukan waktunya. Yang kedua, kita harus memperhatikan tempat. Tidak boleh kita melakukan ibadah bukan pada tempat. Contoh tawaf. Tawaf di mana? Ya di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. 7 putaran. Wukuf di mana? Di Arafah. Ya di sana. Nggak ada Arafah selain yang telah ditentukan oleh Nabi, dan tidak ada pula ada Ka'bah selain yang di sana sebagai bentuk ibadah. Maka waktu harus ditentukan, tempat harus benar. Yang ketiga adalah jumlahnya. Subuh 2 rakaat. Lakukan 2 rakaat walaupun Anda dalam keadaan sehat dan bisa melakukan lebih dari 2. Tapi tidak boleh. Kemudian zuhur 4 rakaat, lakukan 4. Tidak boleh lebih daripada atau kurang. Karena jumlah telah ditentukan. Yang keempat adalah caranya. Bagaimana cara orang salat? Dimulai dari takbiratul ihram. Tak mulai dari sujud baru takbir, tidak. Tapi takbiratul ihram, kemudian kita akhiri dengan salam. Caranya harus diperhatikan. Ini yang keempat. Yaitu bagaimana cara Nabi SAW melakukan ibadah, kita harus tiru. Ya. Yang kelima adalah jenisnya. Ya, jenis, apapun jenisnya, ya misalnya di dalam zakat, ya, zakat fitrah misalnya, apa yang menjadi panduan syariat, ya, maka lakukan. Tahun ini zakat fitrah saya bukan beras, karena beras tidak lagi saya makan. Jadi apa? Gula putih misalnya. Nah, bukan, ini tidak masuk. Ini nau namanya. Jenisnya apa? Ya. Tahun ini saya tidak korban dengan sapi atau dengan kerbau, dengan jawi, atau dengan domba, dengan kambing, tapi saya korban dengan gajah. Enggak bisa. Karena naunya bukan itu. Walaupun antum mampu membeli gajah. Gitu. Nah, ini. Jadi yang keenam adalah sebabnya. Sebab apa Anda melakukan itu? Mesti dari landasan syariat. Ya, misalnya Ustaz, saya setiap kali bunyi trompet atau klakson mobil, saya bertasbih 100 kali. Ini antum bertasbih benar, tapi sebab kenapa antum harus bertasbih 100 kali itu nggak benar. Jelas ya? Kalau ada orang setiap saya menghadapi misalnya menemukan sesuatu, katakanlah setiap ayam berkokok saya membaca Allahu Akbar 1000 kali. Nah, ini sebabnya tidak betul. Jadi kalau kita ingin mengetahui sejauh mana ittiba kita kepada Rasulullah, ukur dari 6 ini. Yang pertama apa tadi? Waktu. Waktunya harus benar. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, jumlah. Yang keempat, cara melakukan. Yang kelima, jenisnya harus sesuai dengan syariat. Yang keenam, sebab. Nah, ini kalau 6 ini ada pada ibadah kita, maka insya Allah masuk sudah dalam langkah ittiba kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka amal bukan hanya banyaknya, tetapi kita harus ukur kebenarannya. Taib. Yang ketiga, ikhwah fillah, bayanu makna la ilaha illallah, penjelasan makna la ilaha illallah, wa annahu tarkus syirki wa ifradallahi bil ibadah. Kita menjelaskan makna la ilaha illallah, di mana meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi, dekatnya surga dan neraka bagi seorang hamba. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut, tidak ada yang menghalangi kita dengan surga, ya, atau orang-orang kafirin, orang musyrikin, atau orang selain dari Islam, tidak ada jarak antara dia dengan neraka melainkan kematian. Yang kelima, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kalau dia selamat, insya Allah dia akan dia akan menuai banyak kebaikan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, keselamatan yang paling utama, selamat dari siksaan Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 keutamaan atau 5 faedah yang diambil dari hadis yang sudah kita bacakan, di mana hadisnya, man laqi Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari kesyirikan dan dimasukkan ke dalam surga, dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan dijauhkan dari bentuk siksaan dalam neraka. Semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, dan jaga seluruh orang-orang yang kita cintai. Allah pertemukan kita di sini di dunia, dan Allah pertemukan pula kita di akhirat kelak dalam surganya. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.